Pernahkah kamu merasa begitu yakin mengikuti suara hati? Ada satu momen dalam hidup ketika sesuatu di dalam dirimu terasa sangat meyakinkan. Tidak ada suara yang terdengar jelas, tidak ada tulisan yang muncul di hadapanmu, tetapi ada dorongan halus yang terasa seperti petunjuk. Seolah ada sesuatu dari dalam diri yang berkata, inilah jalan yang benar. Dan anehnya, saat itu semuanya terasa begitu masuk akal. Kamu merasa tenang ketika memutuskannya. Kamu merasa yakin ketika melangkah. Bahkan mungkin kamu berkata dalam hati, aku hanya mengikuti kata hatiku. Namun beberapa waktu kemudian, sesuatu mulai berubah. Keputusan yang tadinya terasa benar perlahan meninggalkan kegelisahan. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Ada kekosongan yang diam-diam muncul meskipun dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kalau ini memang benar, kenapa hatiku justru semakin gelisah? Banyak orang pernah mengalami hal seperti ini, tetapi tidak semua berani mengakuinya. Karena sebagian besar manusia tumbuh dengan keyakinan bahwa suara hati selalu benar. Kita diajarkan untuk percaya pada perasaan sendiri. Kita sering mendengar kalimat seperti, ikuti saja kata hatimu. Dan memang terdengar indah, terdengar bijak, bahkan terdengar spiritual. Namun hidup perlahan menunjukkan sesuatu yang tidak sesederhana itu. Tidak semua suara yang muncul dari dalam diri datang untuk menuntun. Sebagian justru datang untuk menyesatkan, dengan cara yang sangat halus. Dan inilah jebakan yang paling berbahaya. Karena bisikan yang menyesatkan tidak selalu datang dalam bentuk keburukan yang jelas. Ia tidak selalu mengajak pada sesuatu yang tampak gelap atau menakutkan. Justru seringkali ia datang dengan wajah yang meyakinkan. Dengan alasan yang terdengar logis. Dengan perasaan yang tampak tulus. Bahkan kadang dibungkus dengan kesan spiritual yang membuat seseorang merasa sedang berada di jalan yang benar. Disitulah banyak manusia tertipu. Bukan karena mereka ingin tersesat. Bukan karena mereka membenci kebenaran. Tetapi karena mereka tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada banyak suara yang berbicara bersamaan. Ada suara keinginan, ada suara ketakutan, ada suara luka lama, ada suara ego. Dan di antara semua itu, ada juga bisikan yang benar-benar datang sebagai cahaya petunjuk. Masalahnya, semuanya terdengar seperti diri sendiri. Itulah sebabnya membedakan bisikan Tuhan dan bisikan setan bukan perkara mudah. Karena keduanya tidak datang dengan label yang jelas. Tidak ada tanda yang langsung terlihat. Tidak ada suara yang berkata, aku adalah petunjuk, atau aku adalah tipuan. Semuanya terasa alami. Semuanya terasa personal. Dan justru karena itulah banyak orang menjalani hidup sambil terus mengikuti dorongan dalam dirinya, tanpa pernah benar-benar menguji dari mana asal dorongan itu. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang dulu terasa sangat benar, tetapi akhirnya justru membawa kekacauan? Berapa banyak langkah yang awalnya terasa menenangkan, namun perlahan membuatmu jauh dari ketenangan yang sesungguhnya? Dan sebaliknya, pernahkah ada keputusan yang awalnya terasa berat, bahkan menyakitkan, tetapi setelah dijalani justru menghadirkan kedamaian yang lebih dalam? Disitulah sebenarnya ada sesuatu yang sedang bekerja di dalam dirimu. Karena kebenaran tidak selalu terasa nyaman di awal. Dan tipuan tidak selalu terasa buruk di awal. Kadang yang salah terasa sangat meyakinkan. Dan kadang yang benar justru terasa berat untuk diterima. Inilah mengapa ilmu rasa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Atau mungkin pernah ada momen ketika kamu sebenarnya tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kamu tetap melakukannya karena berhasil menemukan alasan yang terasa masuk akal? Disitulah manusia mulai melihat bahwa tipuan tidak selalu datang dalam bentuk keburukan yang jelas. Kadang tipuan justru datang dengan wajah yang sangat masuk akal. Ia berbicara menggunakan logika. Ia menggunakan perasaan. Ia bahkan bisa memakai bahasa spiritual. Seseorang bisa merasa sedang mengikuti petunjuk, padahal sebenarnya ia hanya sedang mengikuti keinginannya sendiri yang dibungkus dengan pembenaran. Dan yang paling berbahaya, proses ini sering terjadi tanpa disadari.
Karena di dalam diri manusia ada 3 kekuatan besar yang terus bergerak bersamaan, akal, perasaan, dan nafsu. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Ketiganya penting. Tetapi ketika tidak disadari dengan jernih, ketiganya juga bisa saling menipu. Akal misalnya. Banyak orang mengira akal selalu membawa manusia pada kebenaran. Padahal akal tidak selalu netral. Akal bisa digunakan untuk mencari kebenaran, tetapi akal juga bisa digunakan untuk membenarkan keinginan. Inilah yang sering tidak disadari. Kadang seseorang sudah lebih dulu menginginkan sesuatu. Lalu setelah itu akalnya mulai bekerja mencari alasan agar keinginan itu terlihat benar. Ia tidak lagi mencari kebenaran. Ia hanya mencari pembenaran. Dan menariknya, semakin cerdas seseorang, kadang semakin pandai pula ia membangun alasan untuk membela dorongan yang sebenarnya keliru. Ia bisa merangkai logika yang sangat rapi. Bisa menjelaskan semuanya dengan meyakinkan. Bahkan bisa membuat orang lain percaya bahwa dirinya benar. Padahal jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang sebenarnya sudah tahu bahwa arah itu tidak sepenuhnya jernih. Lalu ada perasaan. Perasaan adalah bagian yang sangat kuat dalam diri manusia. Ia bisa membuat seseorang merasa dekat, nyaman, yakin, atau takut hanya dalam sekejap. Dan karena sifatnya yang sangat personal, manusia sering menganggap bahwa apa yang ia rasakan pasti benar. Padahal perasaan sangat mudah dipengaruhi. Dipengaruhi oleh luka lama. Dipengaruhi oleh kesepian. Dipengaruhi oleh trauma. Dipengaruhi oleh ego yang diam-diam ingin diakui. Seseorang yang terluka misalnya, bisa mengira bahwa dorongan untuk menjauh dari semua orang adalah bentuk ketenangan. Padahal sebenarnya itu hanya rasa takut yang belum sembuh. Seseorang yang haus penghargaan bisa mengira bahwa keinginannya untuk tampil lebih baik dari orang lain adalah semangat berkembang. Padahal diam-diam ada ego yang ingin dipuji. Dan karena semua itu terasa muncul dari dalam diri sendiri, manusia sering tidak menyadari bahwa perasaannya sudah bercampur dengan banyak hal. Kemudian ada nafsu. Inilah bagian yang paling pandai menyamar. Karena nafsu tidak selalu muncul sebagai sesuatu yang kasar. Ia tidak selalu hadir sebagai kemarahan besar atau keinginan yang jelas-jelas buruk. Kadang ia muncul sangat lembut, sangat tenang, sangat meyakinkan. Nafsu bisa berkata, kamu pantas mendapatkan ini. Nafsu bisa berkata, tidak apa-apa sekali saja. Nafsu bisa berkata, bukankah niatmu baik? Dan perlahan, tanpa sadar, manusia mulai mengikuti dorongan itu sedikit demi sedikit. Yang awalnya hanya pembenaran kecil, berubah menjadi kebiasaan. Yang awalnya terasa sepele, perlahan menggeser kejernihan hati. Inilah mengapa bisikan yang menyesatkan sering terasa sangat logis. Karena ia tidak menyerang manusia secara kasar. Ia masuk melalui celah-celah kecil dalam diri. Melalui rasa ingin dimengerti. Melalui rasa takut kehilangan. Melalui keinginan untuk dihargai. Melalui ego yang tidak ingin kalah. Dan ketika semua itu bercampur, manusia mulai sulit membedakan mana suara hati yang jernih dan mana suara diri yang sudah dipenuhi kepentingan tersembunyi. Padahal sebenarnya ada satu perbedaan yang sangat halus antara kebenaran dan tipuan. Tetapi lama-kelamaan berubah menjadi dingin dan penuh curiga. Seseorang yang pernah diremehkan bisa perlahan didorong untuk haus pengakuan. Awalnya terlihat seperti semangat berkembang. Namun diam-diam ia mulai hidup untuk dipuji. Dan seseorang yang kecewa terhadap hidup bisa mulai merasa bahwa kemarahannya adalah bentuk kejujuran, padahal sebenarnya hatinya sedang dipenuhi kegelapan yang tidak ia sadari. Semua itu tidak terjadi sekaligus. Ia tumbuh perlahan. Hampir tidak terasa. Sampai akhirnya hati menjadi terbiasa mengikuti dorongan yang sebenarnya tidak sehat. Di sisi lain, bisikan yang membawa kebenaran justru seringkali tidak terasa nyaman di awal. Inilah bagian yang jarang dipahami banyak orang. Karena manusia cenderung mengira bahwa sesuatu yang benar pasti terasa menyenangkan. Padahal kenyataannya, kebenaran kadang datang dalam bentuk yang berat. Kadang ia mengajak seseorang untuk menahan diri ketika emosi ingin meledak. Kadang ia meminta seseorang untuk diam ketika ego ingin membalas. Kadang ia mengajak untuk bersabar saat seluruh diri ingin segera melampiaskan. Dan kadang ia membawa manusia memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih bersih. Itulah sebabnya tidak semua yang terasa nyaman berarti benar.
Dan tidak semua yang terasa berat berarti salah. Ada keputusan yang terasa berat karena ia memaksa ego untuk tunduk. Ada langkah yang terasa sulit karena ia mengharuskan seseorang jujur pada dirinya sendiri. Dan seringkali, justru disitulah cahaya kebenaran bekerja. Bukan dengan membuat manusia selalu nyaman, tetapi dengan membuat hatinya perlahan menjadi lebih jernih. Ciri paling halus dari bisikan yang benar bukanlah rasa euforia sesaat, melainkan kejernihan. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh meskipun situasinya sulit. Ada rasa damai yang tidak perlu dipaksakan. Dan besok ia bisa tenggelam dalam kelalaian. Karena itu hati disebut kalb, sesuatu yang mudah berbalik. Dan disinilah manusia sering menggigitkan diri sendiri. Dan kadang berarti tetap rendah hati, ketika ada banyak alasan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Inilah jihad yang paling sunyi. Tidak terlihat. Tidak dipuji, tetapi justru menentukan arah hidup manusia yang sebenarnya. Dan perlahan, ketika seseorang terus membersihkan hatinya, sesuatu mulai berubah. Hatinya menjadi lebih peka. Ia mulai mampu merasakan perbedaan antara dorongan yang keruh dan dorongan yang jernih. Bukan sekadar enak atau tidak enak, tetapi bersih atau tidak bersih. Dan di titik itulah hati mulai berubah menjadi kompas batin. Bukan kompas yang selalu membuat seseorang sempurna, tetapi kompas yang membuatnya selalu bisa kembali ketika mulai menyimpang. Karena hati yang jernih tidak membuat manusia bebas dari kesalahan, tetapi Tetapi ego spiritual menyamar dalam ibadah, menyamar dalam ilmu, menyamar dalam kesalehan. Dan ironisnya, seseorang bisa terus merasa dirinya sedang berada di jalan yang benar, padahal diam-diam hatinya mulai dipenuhi rasa paling suci. Inilah mengapa orang-orang yang benar-benar dalam perjalanan batin justru semakin rendah hati. Semakin merasa kecil di hadapan Allah. Semakin takut tertipu oleh dirinya sendiri. Karena semakin seseorang mengenal kedalaman dirinya, semakin ia sadar betapa mudah hati manusia berubah. Hari ini merasa ikhlas. Besok bisa dipenuhi ria. Hari ini merasa tenang. Besok bisa dipenuhi kesombongan yang tidak disadari. Maka perjalanan menjaga kejernihan hati tidak pernah benar-benar selesai. Ia harus dijaga setiap hari, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, melalui latihan yang terus diulang. Dan disinilah pentingnya istiqomah. Bukan melakukan sesuatu yang besar sesekali, tetapi menjaga kesadaran kecil secara terus-menerus. Menjaga niat, menjaga kejujuran hati, menjaga diri agar tetap mau dikoreksi. Karena kejernihan sejati tidak dibangun dalam satu malam. Ia tumbuh melalui proses panjang yang seringkali sunyi dan tidak terlihat oleh siapapun. Ada hari-hari ketika seseorang berhasil menahan emosinya. Ada hari ketika ia memilih diam daripada melukai. Ada hari ketika ia mengalahkan egonya sendiri meskipun sangat berat. Dan semua itu perlahan membersihkan hati sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya batin menjadi lebih peka terhadap sesuatu yang dulu tidak terasa. Ia mulai bisa membedakan mana dorongan yang lahir dari kejernihan, dan mana yang hanya berasal dari ego yang menyamar. Bukan karena ia menjadi manusia sempurna, tetapi karena ia mulai lebih sadar terhadap gerakan-gerakan halus di dalam dirinya sendiri. Dan semakin hati itu bersih, semakin seseorang memahami satu hal yang sangat dalam. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir sangat lembut, sangat tenang, hampir tidak terasa. Tetapi justru karena ketenangannya itulah hati yang jernih mampu mengenalinya. Sementara tipuan sering datang dengan kegaduhan, dengan dorongan yang mendesak, dengan rasa ingin segera, dengan keyakinan yang terlalu berisik. Dan di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi manusia yang selalu benar, melainkan menjadi manusia yang terus menemukan hati yang tidak pernah salah. Tetapi hati yang tidak betah berada dalam kegelapan terlalu lama. Pada akhirnya, semakin seseorang menempuh perjalanan mengenali dirinya sendiri, semakin ia akan sampai pada satu kesadaran yang sangat mengejutkan. Bahwa yang selama ini ia sebut sebagai suara hati, ternyata tidak selalu murni. Ada banyak lapisan yang berbicara di dalam diri manusia. Dan semuanya memakai suara yang hampir serupa. Ada luka lama yang belum sembuh. Ada ketakutan yang diam-diam ingin dilindungi. Ada ego yang ingin dipertahankan.
ada harapan yang terlalu dipaksakan. Dan semua itu bisa berbicara seolah-olah mereka adalah kebenaran. Inilah sebabnya manusia sering merasa sangat yakin terhadap sesuatu, tetapi kemudian menyadari bahwa keyakinan itu ternyata hanya pantulan dari kondisi batinnya sendiri. Seseorang yang terluka bisa mengira bahwa menjauh dari semua orang adalah bentuk ketenangan. Seseorang yang takut kehilangan bisa mengira bahwa keterikatan berlebihan adalah cinta. Seseorang yang dipenuhi ego bisa mengira bahwa keras kepala adalah keteguhan prinsip. Dan seseorang yang haus pengakuan bisa mengira bahwa ambisinya adalah panggilan jiwa. Padahal jauh di dalam dirinya, ada banyak lapisan yang belum benar-benar jernih. Di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa mendengarkan hati bukan berarti langsung mengikuti semua yang dirasakan. Tetapi belajar mengenali, siapa sebenarnya yang sedang berbicara di dalam diri. Apakah itu luka? Apakah itu ketakutan? Apakah itu ego? Ataukah benar-benar kejernihan yang datang dari hati yang bersih? Kesadaran ini mengubah cara seseorang melihat hidup. Ia tidak lagi tergesa-gesa mempercayai setiap dorongan yang muncul. Ia mulai memberi ruang untuk mengamati. Mulai belajar diam sebelum memutuskan. Mulai memahami bahwa tidak semua rasa harus langsung diikuti. Karena kebenaran sejati tidak pernah terburu-buru. Ia tenang. Ia stabil. Ia tidak memaksa. Ia tidak menciptakan kepanikan di dalam hati. Dan yang paling penting, ia tetap terasa jernih bahkan setelah diuji oleh waktu. Sementara tipuan hampir selalu meninggalkan jejak tertentu. Mungkin di awal terasa sangat meyakinkan. Sangat emosional. Sangat kuat. Tetapi semakin diikuti, perlahan muncul kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ada rasa tidak tenang yang terus bersembunyi di balik keyakinan itu. Ada kebutuhan untuk terus membela diri. Ada dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Karena sesuatu yang lahir dari ego akan selalu membutuhkan pembenaran. Sedangkan sesuatu yang lahir dari kejernihan, tidak banyak bicara. Ia sederhana. Ia tenang. Dan ia tidak haus pengakuan. Disinilah ilmu rasa mulai menunjukkan maknanya yang sesungguhnya. Bukan sekadar kemampuan membedakan bisikan, tetapi kemampuan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran terhadap isi hati. Kesadaran terhadap arah batin. Kesadaran terhadap motif-motif tersembunyi yang selama ini sering mengendalikan manusia tanpa disadari. Dan dari kesadaran itu lahirlah sesuatu yang sangat berharga, kebebasan batin. Kebebasan dari dorongan impulsif. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu membenarkan diri. Kebebasan dari ketakutan yang selama ini diam-diam mengendalikan keputusan. Karena seseorang yang mulai jernih tidak lagi mudah diseret oleh emosinya sendiri. Ia mulai memiliki ruang di dalam dirinya. Sebuah ruang tenang tempat ia bisa melihat segala sesuatu tanpa langsung larut di dalamnya. Ketika marah datang, ia tidak langsung menjadi marah itu. Ketika sedih datang, ia tidak langsung tenggelam di dalamnya. Ketika keinginan muncul, ia tidak langsung mengikutinya. Ada kesadaran yang hadir. Ada kejernihan yang mengamati. Dan dari situlah kestabilan batin mulai terbentuk. Namun kejernihan hati bukan sesuatu yang sekali dicapai lalu selesai. Ia harus dijaga. Setiap hari. Setiap keputusan. Setiap interaksi. Karena hati manusia sangat mudah berubah. Hari ini terasa tenang. Besok bisa dipenuhi kegelisahan. Hari ini terasa ikhlas. Besok bisa diam-diam dipenuhi ego. Maka orang-orang yang benar-benar memahami perjalanan batin tidak pernah merasa dirinya sudah selesai. Mereka terus menjaga dirinya. Terus memeriksa niatnya. Terus belajar melihat dirinya dengan jujur. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tahu betapa halusnya tipuan dalam diri manusia. Dan justru disitulah kedewasaan batin mulai tumbuh. Kedewasaan bukan berarti tidak pernah salah. Tetapi tidak takut melihat kesalahan. Tidak lari dari kenyataan diri sendiri. Dan tahu bagaimana cara kembali ketika mulai menyimpang. Seseorang yang dewasa secara batin tidak sibuk terlihat sempurna. Ia hanya berusaha tetap jujur. Karena ia memahami bahwa manusia memang bisa salah. Bisa tertipu. Bisa tergelincir. Tetapi selama hatinya masih mau kembali kepada kejernihan, ia belum benar-benar tersesat. Inilah sebabnya hati yang jernih menjadi kompas hidup yang paling berharga.
Bukan karena ia membuat manusia selalu benar, tetapi karena ia membuat manusia tidak kehilangan arah terlalu lama. Ketika ego mulai mengambil alih, hati yang jernih memberi tanda. Ketika niat mulai keruh, hati yang jernih mulai terasa tidak nyaman. Ketika langkah mulai menjauh dari kebenaran, ada sesuatu di dalam diri yang perlahan mengingatkan. Dan semakin seseorang menjaga kejernihan itu, semakin ia menyadari satu hal yang sangat dalam. Bahwa kedamaian sejati bukan berasal dari berhasil mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi dari tidak lagi bertentangan dengan hati yang paling jujur di dalam dirinya. Karena hati yang jernih tidak selalu membuat hidup menjadi mudah, tetapi ia membuat langkah menjadi lebih ringan. Ia membuat seseorang tidak terus hidup dalam perang melawan dirinya sendiri. Dan di titik itulah seseorang mulai memahami makna dari ketenangan yang sebenarnya. Bukan ketenangan karena semua masalah hilang, tetapi ketenangan karena hati tidak lagi dipenuhi kebisingan yang saling bertabrakan. Ada keheningan di dalam dirinya. Ada kestabilan. Ada rasa damai yang tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Dan mungkin, di sanalah puncak dari ilmu rasa mulai terbuka. Bukan sebagai teori. Bukan sebagai konsep yang hanya dipahami oleh pikiran, tetapi sebagai pengalaman batin yang perlahan mengubah cara seseorang melihat hidup, melihat dirinya sendiri, dan melihat arah yang selama ini diam-diam sedang ia tempuh. Pada akhirnya, semua pembahasan ini akan kembali kepada satu tempat yang paling sunyi. Dirimu sendiri. Setelah mendengar semua penjelasan tentang bisikan hati, tentang nafs, tentang kejernihan, tentang perjuangan batin, akan tiba satu momen di mana tidak ada lagi teori yang benar-benar bisa menjawab semuanya. Yang tersisa hanyalah keheningan. Dan di dalam keheningan itu, kamu akan mulai mendengar kembali suara-suara yang selama ini pernah datang dalam hidupmu. Beberapa mungkin kini terasa jelas asalnya. Ada bisikan yang dulu terlihat indah, tetapi ternyata menjauhkanmu dari ketenangan. Ada keputusan yang dulu terasa berat, tetapi justru menyelamatkanmu dari penyesalan panjang. Dan mungkin ada juga beberapa hal yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya. Masih membingungkan. Masih belum sepenuhnya kamu pahami. Dan itu tidak apa-apa. Karena perjalanan mengenali hati bukan perjalanan yang selesai dalam satu malam. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Akan selalu ada keraguan. Akan selalu ada momen ketika hati terasa kabur. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa sangat yakin, lalu tiba-tiba kehidupan mengguncang keyakinan itu. Dan disitulah sebenarnya kejernihan hati diuji. Bukan ketika semuanya mudah, tetapi ketika keadaan membuatmu ingin bereaksi secara tergesa-gesa. Ketika emosi memuncak. Ketika luka lama kembali terasa. Ketika keinginan begitu kuat hingga hampir menutupi kesadaran. Dalam momen-momen seperti itu, yang paling penting bukan menjadi manusia yang sempurna, tetapi tetap menjadi manusia yang sadar. Karena kesadaran adalah cahaya kecil yang harus terus dijaga. Ia mungkin tidak selalu besar. Kadang redup. Kadang hampir padam. Tetapi selama cahaya itu masih ada, manusia masih bisa menemukan jalan pulang. Dan mungkin inilah hal paling penting yang perlu dipahami. Bahwa tujuan dari semua perjalanan ini bukan menjadi seseorang yang tidak pernah salah. Bukan menjadi manusia yang selalu tepat dalam setiap keputusan. Tetapi menjadi pribadi yang semakin jujur terhadap dirinya sendiri. Semakin tenang menghadapi hidup. Semakin sabar sebelum bertindak. Dan semakin berani melihat isi hatinya tanpa terus bersembunyi di balik pembenaran. Karena perubahan sejati seringkali tidak terlihat dari luar. Ia tumbuh diam-diam di dalam diri. Cara seseorang merespons hidup mulai berubah. Ia tidak lagi mudah terbakar emosi. Tidak lagi tergesa-gesa mengikuti dorongan sesaat. Tidak lagi mudah tertipu oleh suara yang terlalu berisik di dalam dirinya sendiri. Dan perlahan, hidup mulai terasa berbeda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatinya tidak lagi dipenuhi kebisingan yang saling bertabrakan. Ada ruang tenang di dalam dirinya. Ada jeda. Ada kesadaran. Dan dari situlah seseorang mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara yang keras. Kadang ia hadir sangat lembut. Sangat tenang. Hampir tidak terasa. Tetapi justru karena kelembutannya itulah hati yang jernih mampu mengenalinya. Sementara tipuan sering datang dengan kegaduhan. Dengan rasa mendesak.